Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Pratiwi akan mempresentasikan mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan produk yang homogen, di mana harga produk itu tergantung kepada mekanisme pasar, besarnya permintaan dan penawaran. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah produk yang serupa. Produk yang serupa ini mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua adalah pembeli mempunyai pengetahuan serupa mengenai pasar. Para pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen, memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual, sehingga tidak dapat menjual produk dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar. Yang ketiga adalah jumlah output perusahaan lebih kecil dibandingkan output pasar, sehingga menyebabkan perusahaan dalam menaikkan atau menurunkan harga dan produksi tidak dapat dan tidak akan mempengaruhi harga di pasar. Yang keempat adalah price taker atau pengendali harga. Harga produk dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar, sehingga promosi dan iklan tidak akan mempengaruhi penjualan produk. Yang kelima adalah kebebasan untuk keluar dan masuk, di mana mobilitas faktor produksi tak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi, sehingga perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. Selanjutnya adalah syarat pemaksimuman keuntungan. Yang pertama adalah membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan dengan biaya total. Keuntungan maksimum ini terjadi apabila perbedaan di antaranya keduanya itu maksimum. Yang kedua adalah menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Suatu perusahaan akan menambah keuntungan apabila menambah produksinya ketika marginal revenue itu lebih besar dibandingkan marginal cost. Lalu selanjutnya adalah permintaan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Kita lihat pada kurva yang pertama, itu dipengaruhi oleh tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa kurvanya seperti itu? Karena dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana besarnya permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah kurva yang kedua itu bentuknya lurus, karena jumlah output perusahaan lebih kecil dibandingkan output pasar. Harga tidak berubah, maka keuntungan sama dengan harga produk atau P sama dengan marginal revenue. Lalu ada penerimaan pasar persaingan sempurna. Kurva yang pertama, kurva permintaan atau diamond sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau average revenue sama dengan kurva penerimaan marginal sama dengan harga.
Lalu yang kedua adalah kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif yang bergerak dari titik 0,0. Lalu selanjutnya adalah penawaran perusahaan dan industri. Kurva penawaran dari suatu industri meliputi jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Contohnya dari kurva penawaran pasar yang ada di PPT, itu merupakan gabungan dari kurva perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Jadi intinya tuh gabungan dari semua kurva-kurva perusahaan. Itu merupakan kurva penawaran pasar atau industri. Selanjutnya adalah kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebaikannya itu meliputi yang pertama, memaksimumkan efisiensi. Efisiensinya itu di sini ada dua. Yang pertama, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif itu dengan syarat menggunakan biaya produksi yang minimum dan menggunakan biaya rata-rata yang paling rendah atau minimum. Yang kedua adalah efisiensi alokatif. Itu digunakan untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimum dengan syarat harga sama dengan biaya marginal. Lalu yang kedua adalah kebebasan bertindak dan memilih. Dalam pasar persaingan sempurna, untuk menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat, jadi produsen dan konsumen berhak untuk bertindak dan memilih produk mana yang akan mereka beli. Selanjutnya adalah tidak memerlukan iklan. Dalam pasar persaingan sempurna itu harga ditentukan oleh mekanisme pasar tergantung kepada permintaan dan penawaran sehingga tidak memerlukan adanya iklan. Yang kedua adalah keburukan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Kenapa? Karena dalam pasar persaingan sempurna itu teknologinya dapat mudah untuk ditiru oleh perusahaan yang lain sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan kekal dari adanya inovasi. Yang kedua adalah ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Lalu yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.